Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Christian. Saya dari kelas 9 perguruan Agen Bogor. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul God's Reward atau Allah Tuhan. Tetapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sangat baik, Tuhan kami, pada saat ini kami ingin membaca firman-Mu. Tolong kami dan tuntun kami untuk dapat membaca firman-Mu dengan seksama dan juga dengan hikmat. Terima kasih Tuhan. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 5 ayat yang 12. Matius 5 ayat yang 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena kamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dimuliakan nabi-nabi sebelum kamu. Ini merupakan kalimat yang diucapkan Yesus Kristus, Anak Allah yang tanggal, yang memastikan kepada setiap orang percaya dan setia pada Dia yang adalah juru selamat dunia. Roh Nubuat juga menyatakan kehidupan abadi adalah pahala dari Tuhan untuk kesetiaan. Tetapi di dunia ini tidak ada kehidupan abadi, karena upah dosa adalah maut atau kematian. Kehidupan abadi hanya diperoleh jika kita masuk surga, yang merupakan upah atau pahala orang percaya. Lalu bagaimanakah sesungguhnya surga itu? Surga telah menjadi buah bibir dalam budaya kita. Saat kita berbaring di tempat tidur gantung pada hari musim panas dengan segelas minuman sirup di tangan kita mungkin mengatakan rasanya seperti surga. Lalu gigitan pertama makanan kegemaran kita mungkin terasa surgawi, dan bantuan yang datang tepat saat kita membutuhkannya mungkin tampak seperti dikirim dari surga. Tapi apakah sebenarnya surga itu? Alkitab berbicara banyak tentang surga. Misalnya kita diberitahu bahwa Tuhan ada di surga dan malaikat ada di sana bersama-sama dengannya. Namun saat mulai menggali Alkitab untuk mencari tahu lebih lanjut, kita juga akan menemukan istilah yang kurang kita kenal, yaitu bumi baru. Apakah bumi baru ini berbeda dengan bumi tempat kita sekarang? Dan apa hubungannya dengan surga yang disebut surga yang sudah sering kita dengar? Lebih jauh lagi, apa arti semua ini bagi kehidupan kita hari ini? Meskipun surga tampak seperti sesuatu yang kabur dan jauh, itu dapat berdampak lebih besar pada perjalanan kerohanian kita sehari-hari daripada yang mungkin kita pikirkan. Alkitab menjelaskan surga sebagai tempat yang nyata adanya, dan di sana Allah berdiam. Yesus juga menjelaskan kepada para murid betapa pentingnya surga. Mari kita baca Alkitab kita. Mari kita buka di Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya 1 sampai 3. Baik. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga adalah lokasi yang nyata di mana manusia dapat pergi. Dan kemana Yesus pergi setelah pekerjaannya di bumi selesai. Itu semua dijelaskan
di buku Lukas pasal yang ke-24 dan juga di buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Faktanya, dia masih ada di sana sekarang, duduk di sebelah kanan Allah. Sebagaimana ayat ini dinyatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebaktian Yesus Kristus, yang duduk sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya, dan bekerja dengan kita masing-masing melalui Roh Kudus-Nya. Alkitab menjelaskan surga sebagai tempat yang indah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, itu terdapat di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Lalu penjelasan paling menakjubkan tentang surga dan aktivitas di sekitar tata Allah diberikan kepada kita oleh Yohanes dari Pulau Patmos. Penulis kitab Wahyu, dia menjelaskan bagaimana selama penglihatan perspektif dari Allah, dia diizinkan untuk melihat surga dan sekilas ruang kata Allah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Wahyu 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat yang 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca penuh. Coba kita bayangkan di surga pintu gerbangnya yang pasti besar, terbuat dari mutiara, pastinya mutiara yang besar. Tetapi di dunia, mutiara hanya berbentuk batuan yang tidak besar dan harganya mahal. Lalu emas murni yang di dunia jadi batu berharga yang dicari banyak orang sebagai barang berharga. Tapi di surga hanya sebagai dasar jalan atau lantai pijakan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana indahnya dan megahnya surga itu. Lalu Yohanes menggambarkan tahta yang tampaknya terbuat dari jasper, yang dikelilingi oleh pelangi jamrud dari seperangkat obor yang menyala, dan laut transparan seperti kaca juga memenuhi ruang tahta. Di sekitar tahta duduk 24 orang tua dan 4 makhluk bersayap yang menutup mata. Para tua dan makhluk sama-sama memberikan pujian dan penghormatan, mengakui orang yang duduk di singgasana. Mereka menyatakan kekudusan dan kelayakan pribadi karena telah menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi. Itu dijelaskan di Wahyu pasalnya keempat. Lalu tahta itu dikelilingi dengan gemuruh guntur dan kilatan petir. Identitas orang yang duduk di tahta Allah diungkapkan oleh para tua-tua dan makhluk ketika mereka memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu Alkitab menjelaskan surga sebagai tempat tanpa adanya kejahatan, tanpa adanya kesalahan, tanpa ada ketakutan. Karena ketika Tuhan membawa para pengikutnya ke surga, itu akan menjadi keadaan final untuk dosa. Dunia seperti yang kita ketahui sudah akan berakhir. Kita akan disempurnakan agar bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di lingkungan seperti Eden yang selalu direncanakan untuk kita. Mari kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau berduka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Melalui kata-kata Yohanes, kita bisa merasakan apa itu surga. Surga merupakan tempat fisik yang nyata dan lokasi tata Allah. Surga adalah tempat yang sempurna dan tidak berdosa, di mana Yesus berada sekarang saat Dia melakukan pekerjaan di bumi melalui Roh Kudus.
Setelah kita ditebus oleh kasih karunia Tuhan, setelah kita membuat keputusan untuk mengikuti Dia, kita dijanjikan masuk surga ketika waktunya tiba. Kristus menjelaskan rencana sebelum Dia meninggalkan bumi, berjanji untuk kembali bagi kita, karena kembalinya Kristus dikenal sebagai kedatangan kedua, yang telah menjadi puncak iman Kristen sejak para rasul pertama mulai menyebarkan kabar baik Injil. Dan meskipun berabad-abad telah berlalu sejak Yesus mengucapkan kata-kata itu, janjinya masih akan tetap benar. Kitab Wahyu memiliki semua detail rencana dan memberi kita pandangan yang menunjukkan tentang seperti apa kedatangan kedua itu nantinya. Langit akan terbuka dan sosok di atas kuda putih akan muncul. Dia akan membawa mahkota yang berhiaskan permata dan matanya seperti api. Dia akan setia dan benar, hakim yang benar datang untuk berperang. Di belakangnya akan ada seluruh pasukan surga dalam pakaian putih bersih di atas kuda putih bersih. Itu semua dijelaskan di Wahyu pasalnya ke-19 ayat yang 11 sampai 14. Ketika kedatangan kedua terjadi, itu akan menjadi lebih luar biasa dan spektakuler dari apapun yang dapat kita bayangkan. Semua kejahatan akan dihapuskan dan orang-orang yang masih setia kepada Tuhan akan diangkat ke surga. Bersama mereka akan ada setiap orang yang mati percaya kepada Kristus. Tubuh mereka menjadi segar dan baru saat mereka dibangkitkan. Kebangkitan pertama ini telah menjadi harapan jutaan orang Kristen. Dimulai dengan para martir pertama yang rela mati demi iman mereka. Alkitab memberitahu kita seperti apa jadinya semua orang kembali ke surga bersama Kristus, baik yang hidup maupun yang dibangkitkan. Mari kita kembali buka Alkitab kita yang terdapat di Wahyu 7 pasal 7 ayat yang 15 sampai 17. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan memuntahkan firman-Nya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata depan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tepat seperti itu, tanpa penderitaan atau rasa sakit, di mana semuanya dipulihkan hanya mungkin di hadirat Tuhan. Dialah yang membuat surga. Lalu kita kembali di istilah yang tadi kita temukan, yaitu bumi baru dan Yerusalem baru. Setelah bumi dibersihkan dan kejahatan akhirnya disingkirkan, Tuhan bekerja membuat dunia menjadi baru, seperti yang Dia rancangkan di Taman Eden. Itu akan hidup dan cerah dan sempurna. Setelah ribuan tahun mengalami kesulitan dan penderitaan, umat Tuhan akhirnya dapat melihat dunia seperti yang Tuhan inginkan. Ini adalah kota yang digambarkan Yohanes dalam Wahyu 21 sebagai mempelai wanita yang dihias untuk suaminya. Sebuah tempat di mana Tuhan akan tinggal di antara umatnya dan tidak ada lagi rasa sakit atau kesedihan. Kota itu sendiri akan bersinar seperti permata sejernih kristal. Itu akan memiliki tembok yang besar dan menjulang tinggi dengan 12 gerbang dibangun. Dan nama ke-12 putra Israel akan diukir di atas gerbang. Ukurannya digambarkan sebagai bujur sangkar yang sempurna. Dengan fondasinya dihiasi dengan setiap jenis permata. Itu semua dijelaskan di Wahyu 21 ayat 15 sampai 20. Lalu tidak akan ada lagi bait suci di Yerusalem baru ini. Tidak ada gereja atau kapel atau tempat ibadah yang ditunjuk. Kita tidak membutuhkannya lagi, karena Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak membutuhkan matahari atau bulan, karena kemuliaan Tuhan akan menyediakan semua cahaya yang dibutuhkan. Yohanes melanjutkan dengan menggambarkan sungai kehidupan yang mengalir dari kata Tuhan.
dan mengampuk melalui pusat kota. Dan tumbuh di atas sungai adalah pohon kehidupan dengan 12 jenis buahnya yang berbuah setiap bulan, dan daun yang dimaksudkan untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Hampir mustahil untuk dibayangkan setiap kebutuhan Anda akan dipenuhi. Kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan permanen, lalu kebutuhan akan rumah. Tuhan pada awal menciptakan kita sebagai makhluk yang utuh, dimaksudkan untuk dapat hidup bersama-sama dengannya selamanya. Kita akhirnya akan ditebus dan dipulihkan, siap untuk kehidupan kekal yang melampaui pihak kita. Jadi saudara-saudara, apa kesimpulan yang dapat kita dapat dari firman Tuhan ini? Pahala atau upah bagi orang-orang yang percaya kepada dan setia kepada Tuhan adalah hidup bahagia selamanya di surga. Yang indah, yang tidak pernah terbayangkan dalam pikiran manusia yang Tuhan sediakan. Untuk menerima pahala dari Tuhan, kita juga perlu mengikuti segala peraturan dan hukum-hukum Tuhan selama kita hidup di dunia. Mari orang-orang muda kita hidup lebih suci, lebih setia, dan juga lebih takut akan Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama masuk ke dalam kota Allah yang kita sama-sama rindukan pada kedatangannya yang kedua kali. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.